Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik dalam dunia pemasaran internasional. Topik apa itu? Topik segmentasi pasar internasional. Karena kita akan membahas mengenai topik segmentasi pasar internasional, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu segmentasi pasar internasional? Kalau belum tahu, sini aku beritahu. Segmentasi pasar internasional adalah strategi yang membagi pasar global menjadi kelompok konsumen dengan perilaku, kebutuhan, dan karakteristik yang serupa. Kamu tahu nggak sih segmentasi pasar internasional itu kenapa kok penting? Nah, ini ada beberapa faktor mengapa segmentasi pasar internasional itu sangat penting. Yang pertama yaitu keanekaragaman pasar. Pasar global memiliki variasi budaya, bahasa, dan kebutuhan konsumen yang signifikan. Segmentasi membantu perusahaan mengidentifikasi kelompok yang memiliki kesamaan, memudahkan adaptasi, serta produk dan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu efisiensi pemasaran. Jadi dengan memahami perbedaan dalam perilaku konsumen di berbagai negara ataupun wilayah, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien bagi perusahaan dan dapat meminimalkan pemborosan sumber daya dari perusahaan tersebut. Penyusuan produk dan layanan. Jadi di setiap pasar memiliki preferensi yang berbeda terhadap produk dan layanannya masing-masing. Segmentasi ini pada perusahaan membantu sebuah perusahaan dalam menyesuaikan penawaran mereka agar lebih relevan terhadap produknya. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu daya saing global. Dengan memahami kebutuhan konsumen secara mendalam, perusahaan akan dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global yang kompetitif. Jadi dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar adalah suatu unsur yang sangat penting dalam membangun strategi pemasaran global secara yang sukses dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada geografi. Segmentasi produk geografi adalah strategi pemasaran yang membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota untuk menyesuaikan produk dengan preferensi atau kebutuhan lokal. Nah, Eiger ini mengkelompokkan secara geografis produk yang mereka ciptakan. Mulai dari produk outdoor. Di sini produk outdoor dari Eiger dapat menyesuaikan di berbagai macam wilayah dan kota yang ada di Indonesia. Bahkan sampai saat ini sudah sampai di negara Swiss. Yang selanjutnya yaitu produk traveling. Produk traveling ini kelompok yang suka melakukan traveling di berbagai wilayah atau kota dan negara. Yang selanjutnya ada produk adventure lifestyle. Ini merupakan produk dari Eiger yang memiliki ide untuk mengutamakan dari style para konsumennya tapi tetap ingin memiliki gaya dalam berpetualangannya. Yang selanjutnya yaitu produk kopi dari Eiger. Di sini merupakan ide terbaru dari Eiger untuk menciptakan konsumen dalam menikmati produk dari Eiger tersebut. Yang kedua yaitu demografi. Dari hasil temuan penelitian Mutiara dan Rizky pada tahun 2019, pihak online marketing communication Eiger sudah menentukan segmentasi followers yang jelas, mulai dari usia followers yang difokuskan pada usia 19 hingga 35 tahun, diperuntukkan baik untuk pria dan wanita. Sementara dalam penelitian Nur Aulia Asnawi Rizal pada tahun 2021 untuk Eiger Cafe, segmentasi marketnya adalah pasar yang mengkonsumsi kopi dengan rentan umur 17 sampai 35 tahun. Yang ketiga yaitu psikologi. Ini diperuntukkan baik untuk pria dan wanita ataupun yang memiliki kegemaran melakukan aktivitas outdoor seperti mendaki gunung, berkendara sepeda motor, atau orang-orang yang senang melakukan kegiatan traveling. Ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ratih tahun 2006, di mana dalam penelitian bisa ditemukan bahwa produsen tas Eiger mensegmentasikan pasarnya ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu segmen petualangan sejati. Yang kedua yaitu segmen urban adventure. Ini adalah kelompok yang suka melakukan traveling.
Ketiga yaitu segmen adventure lifestyle, yaitu mereka yang menyukai gaya outdoor. Untuk produk Eiger Coffee, konsumen yang dituju adalah konsumen yang ingin mengkonsumsi kopi yang mementingkan kualitas dibandingkan harga. Ya, jadi ini adalah segmentasi urban adventure, yaitu segmentasi pasar yang ditargetkan kepada orang yang suka berpergian jauh. Nah, ini aku lagi ada di bagian sepatu-sepatu. Nah, ini ada sepatu untuk orang yang petualang sejati. Nah, ini bisa pakai sepatu kayak gini. Terus juga di Eiger juga menyediakan buat yang suka stylish, ingin menggunakan produk Eiger, ini bisa kayak sepatu model ini. Nah, seperti ini. Di sini juga ada buat sandal untuk hari-hari atau ya ini. Eiger memiliki kompetitor global yang sangat kuat, yaitu The North Face. Kompetitor tersebut memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan dalam melakukan pemasaran. Kekuatan yang pertama yaitu The North Face dikenal sebagai merek yang andal dan berkualitas tinggi dalam industri pakaian outdoor. Yang kedua, yaitu inovasi produk, kemampuan untuk terus menghadirkan produk inovatif dan performa tinggi. Yang ketiga, yaitu distribusi global, yaitu ketersediaan produk di berbagai lokasi dan saluran distribusi, memperluas jangkauan pasar. Kelemahannya yaitu yang pertama, harga tinggi. Produk cenderung memiliki harga yang tinggi, mungkin membatasi daya beli dari konsumen. Yang kedua yaitu ketergantungan pada segmen pakaian outdoor. Ketergantungan ini pada satu segmen pasar dapat membuat perusahaan rentan terhadap perubahan tren konsumen. Jadi seperti yang dapat kita simpulkan selama satu video ini, yaitu segmentasi pasar adalah suatu strategi yang membagi suatu kelompok-kelompok pada konsumen dengan kebutuhan dan perilaku yang serupa. Seperti yang kita tahu ya, kelompok kita mengangkat suatu produk lokal, yaitu produk Eiger nih. Sangat menarik, yaitu produk lokal kita bisa tembus ke luar negeri, yaitu ke Swiss pertama kali pada bulan Maret 2023. Ada 4 segmentasi pasar internasional pada produk Eiger, yaitu yang pertama geografis, yang kedua demografis, yang ketiga psikologi, dan yang keempat yaitu perilaku atau tingkah laku. Segmentasi yang pertama yaitu segmentasi geografis. Jadi Eiger ini membagi pasarnya menjadi sesuai dengan wilayahnya. Yang kedua yaitu demografis. Jadi di produk Eiger ini tim marketing dari Eiger itu telah meresearch bahwa followersnya itu kebanyakan dari usia 17 hingga 35 tahun. Yang ketiga yaitu psikologis. Dalam produk Eiger juga terbagi menjadi beberapa kategori pasar. Yang pertama ada petualang sejati, yang kedua ada produk untuk yang orang-orang yang suka traveling, dan yang ketiga yaitu untuk lifestyle. Yang keempat yaitu perilaku atau tingkah laku, yaitu konsumen yang memperhatikan kualitas atau mengedepankan kekuatan agar barang yang ingin dibeli itu tahan lama. Jadi dapat kami simpulkan bahwa produk Eiger ini telah menerapkan strategi segmentasi pemasaran internasional.